Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Sasya Kamila dengan NIM 2202785. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fluida dinamis yang merupakan materi fisika kelas 11 SMA. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai fluida ideal, lalu ada mengenai persamaan kontinuitas, serta yang terakhir mengenai asas Bernoulli. Nah, saya hanya akan menjelaskan mengenai fluida ideal serta persamaan kontinuitasnya saja. Nah, fluida dinamis atau biasa disebut hidrodinamika merupakan ilmu yang mempelajari tentang fluida yang bergerak. Nah, ada satu konsep yaitu mengenai fluida ideal. Sebenarnya, pada kehidupan sehari-hari, fluida ideal ini sangat susah untuk ditemukan. Nah, di sini fungsinya hanya sebagai alat bantu agar lebih memahami mengenai fluida dinamis. Ada 4 syarat dari fluida ideal. Yang pertama itu alirannya tunak atau steady. Artinya, kecepatan tiap partikel pada satu titik tertentu itu tetap, baik besar maupun arahnya. Nah, aliran yang tunak ini biasanya pada aliran yang pelan. Lalu syarat yang kedua adalah alirannya mengikuti garis lurus atau streamline. Nah, kenapa? Karena tiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut, sehingga arusnya itu mengikuti garis yang lurus. Yang ketiga adalah tidak kompresibel atau tidak termempatkan. Artinya, fluida tidak berubah volume massa jenisnya karena pengaruh tekanan. Lalu yang keempat itu tak kental atau non-viskos. Artinya, fluida tidak mengalami gesekan, baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilalui oleh fluida tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis aliran fluida. Sebelum ke jenis-jenis aliran fluida, kita harus tahu dulu istilah garis alir. Garis alir merupakan lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak. Nah, kembali lagi. Nah, jenis-jenis aliran fluida itu ada 2. Yang pertama ada aliran lurus atau laminer. Jadi, alirannya itu lurus. Misalkan aliran air dalam pipa. Itu kan lurus ya. Lalu yang kedua ada aliran turbulen. Nah, aliran turbulen ini ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran yang tak menentu dan menyerupai pusaran. Biasanya dipengaruhi juga oleh angin, dan untuk melihat aliran turbulen ini mungkin bisa di sungai atau di selokan. Berikutnya, ada besaran-besaran dalam fluida dinamis. Yang pertama itu ada debit aliran atau Q dengan satuan meter kubik per second. Nah, debit aliran ini merupakan jumlah volume fluida per satuan waktu. Atau secara matematis bisa dituliskan Q sama dengan delta V per delta T. Nah, ini ya yang di bawah, Q sama dengan delta V per delta T, di mana V-nya itu volume dan T-nya itu waktu. Sama dengan, kan volume itu luas penampang dikali panjangnya lagi kan. Nah, di sini panjangnya itu S, atau bisa kita tulis X atau L juga. Itu tergantung kita mau memakai yang mana. Nah, di sini kita pakai S, berarti A dikali S per delta T. Nah, seperti yang kita tahu, S per delta T itu merupakan kecepatan. Maka, Q itu bisa kita tuliskan A dikali V. Atau ini ada di sebelah kiri. Q sama dengan luas penampang dikali kecepatannya dalam meter per second-nya. Misal, suatu pipa mengalirkan air dengan debit 1 meter kubik per second dan digunakan untuk mengisi bendungan berukuran 100 kali 100 kali 10 meter. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh. Nah,
kita identifikasi dulu ya. Yang pertama itu, oh ini ada debitnya. Debitnya 1 meter kubik per second. Lalu di sini kan ada ukurannya kan, berarti bisa kita hitung volumenya. Dengan ya tinggal kalikan saja ya, 100 dikali 100 kali 10. Nah, dapatnya si volumenya itu 10⁵ meter kubik. Nah, sekarang berapa waktunya? Ini yang ditanyakannya. Nah, kita langsung masukkan saja ke rumusnya tadi. Q sama dengan V per T, ya, volume per waktu. Tinggal masukkan saja, Q-nya itu 1 sama dengan volumenya 10⁵ per T, waktunya. Nah, kita kali T pada kedua ruas ya, atau biasanya disebut istilah apa ya, pindah ruas. Berarti kita memperoleh bahwa waktu yang diperlukan untuk mengisi bendungan sampai penuh itu 10⁵ second. Berikutnya mengenai persamaan kontinuitas. Nah, katanya debit aliran yang mengalir pada suatu penampang akan sama dengan debit aliran yang mengalir pada penampang lain. Jadi, debit di penampang 1, misalkan ini penampang 1 yang kecil, lalu ini ada penampang 2 yang besar. Jadi si debitnya itu sama, jadi Q1 di sini, debit di sini sama dengan debit yang di sini, yang di kanan. Atau secara matematis bisa kita tuliskan Q1 sama dengan Q2 sama dengan, nah tadi kan Q itu A dikali V ya, luas penampang kali kecepatannya, berarti A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, jika yang diketahuinya itu jari-jari atau diameternya, si formula A1V1 sama dengan A2V2 ini bisa kita tuliskan menjadi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2, di mana R-nya itu jari-jari, atau bisa kita tuliskan D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2, di mana D-nya ini tuh diameternya. Jadi intinya persamaan kontinuitas itu, kalau misalkan kecepatan di penampang kecilnya itu besar, berarti kecepatan fluida di penampang yang besar ini lebih kecil. Kalau misalkan A1V1 sama dengan A2V2 kita separabelkan atau jadi A1 per A2, maka sama dengan V2 per V1. Berarti kecepatannya itu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi intinya ketika kecepatannya itu, kecepatan di 1 ini lebih besar, maka kecepatan di 2-nya itu lebih kecil. Mungkin dicukupkan pembahasan mengenai fluida ideal dan persamaan kontinuitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.